Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Edisi kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal SBMPTN UTBK dari berbagai tahun, bab deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga ini soalnya sangat mudah dibuat ya. Dan soalnya itu bisa dihubungkan dengan bab-bab lain seperti eksponen, logaritma, trigonometri, integral, diferensial, fungsi kuadrat dan lain-lain. Bisa dihubungkan kemana-mana. Deret geometri tak hingga. Sebelum saya mulai, ini ada teori yang akan kita pakai ketika kita bahas bab ini ya. Nah itu seperti yang kita tampilkan itu deret geometri tak hingga disebut konvergen. Maksudnya konvergen itu apa? Yaitu di sebelahnya itu limit jumlah bisa dihitung. Maksudnya limit jumlah bisa dihitung itu apa? Jumlahnya dihitung dengan limit. Karena dengan limit berarti pendekatan. Hasilnya juga pendekatan. Ada syaratnya, syarat limit itu apa? Deret geometri itu konvergen atau jumlah yang bisa dihitung adalah min 1 lebih kecil R lebih kecil 1. R itu rasio ya. Rasio itu seperti pertemuan sebelumnya, U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya. Lalu rumus jumlahnya adalah S tak hingga. S tak hingga itu berarti maksudnya apa? Jumlah sampai N sama dengan tak hingga, sama dengan limit N mendekati tak hingga dari Sn sama dengan A dibagi 1 min R. Itu rumusnya. Jadi yang penting cuma itu, kalau diingat syaratnya itu dan rumusnya seperti itu. Ada satu rumus, ada satu syarat ya. Baik, kita bahas contoh soal nomor 1. Saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2005. Jika suku ke N suatu deret adalah UN sama dengan ini, UN adalah 2 pangkat 2x min N, maka ditanya jumlah tak hingga deret tersebut adalah, jawaban yang disiapkan seperti itu. Maka kalau ganti dulu, N nya diganti 1, maka ini ada U1 sama dengan apa? 2 X nya diganti 1 ya. Jadi apa? 1 min apa? N. Paham ini? Paham ya. Dan ini salah ini. Kok bisa salah kenapa? Ada yang tahu? U1 ini N nya diganti 1 sama dengan apa? 2 pangkat 2x, bukan X nya diganti tapi N nya diganti. N nya diganti 1, bukan X. Kalau ini X nya yang diganti 1. Tahu ya salahnya? Yang teliti ya. Gampang dibujuki. Oke, U1 itu biasa ditulis A ya, suku pertama. Terus kalau U2, di sini U2. U2 berarti apa? N-nya diganti 2. Maka jadi apa? 2 pangkat 2x min 2. Kalau ditanya jumlah tak hingga itu pasti apa? Deret geometri. Sehingga nggak perlu U3 lagi ya. Agar untuk menghemat waktu. Ingat-ingat kalau tanya S tak hingga itu berarti pasti deret geometri. Kalau deret geometri berarti kita cari R-nya. U2 per apa? U1. Bisa ya? U2-nya ini tulis berapa itu? 2 pangkat 2x min 2. U1-nya itu U1-nya 2 pangkat berapa? 2x min 1. Sama dengan berapa? Ini dengan ini sama kan? Ini dengan ini sama. Berarti ditulis satu kali aja. Pangkatnya dikurangkan, ya, pangkatnya dikurangkan. Masih ingat ya, eksponen. Jadi apa? Tulis 2x min 2, kasih kurung biar nggak salah, min 2x min 1. Bisa. Jadi ini naik jadi min.
2x dikurangi 2x berapa? 0. Berarti bisa dicoret ya. Min dengan min jadi apa? Plus 1. Plus 1 kurangi 2. Min 1. Jadi 2 pangkat min 1 ditulis 1 pangkat 2. 1 per 2 boleh kan? Bawaan min 1 kan setengah. Kalau ditanya jumlahnya, tadi rumusnya itu jumlah adalah apa? S tak hingga. Tahu ya rumusnya tadi? Sama dengan apa? A 1 min R. Bisa. Sama dengan berapa berarti? A nya berapa tadi? Ini A. 2 pangkat 2 X min 1. 2 di sini atau tulis ini ya. 2 pangkat 2 X min 1 dibagi 1 min setengah. R nya kan setengah ini. Ya. Langsung masuk sini. Jadi berapa? 2 pangkat 2 X min 1 kurangi setengah berapa? Setengah. Setengah ini kan bisa naik ke sana ya. 2 nya. Jadi berapa nanti? 2 pangkat 2 X min 1 kali 2. Kalau bagi kayak gini naik jadi min. Kalau kali jadi apa? Kalian tahu? Plus pandai ya. Jadi apa nanti? 2 X min 1 plus berapa ini? 1. Nanti bisa dihilangkan jadi 2 pangkat 2 X. Nah ini selesai. Ya. 2 pangkat 2 X itu jawaban C. Tidak sulit ya. Cuman teliti di sini ya, teliti. Ya, dan ingat-ingat lagi apa? Teori eksponen. Teori eksponen. Tadi saya bilang di awal bahwa deret ini sering dihubungkan dengan bab yang lain. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal UTBK deret geometri tak hingga ya. Soal yang kedua saya ambil dari SBMPTN tahun 2019. Ini soal cerita. Seseorang berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam pertama. Ini 1 jam pertama kecepatannya 60 km per jam ya. Lalu pada 1 jam kedua kecepatan berkurang menjadi seperempatnya ya. Menjadi seperempatnya. Maka nanti 1 jam kedua gini ya. V-nya jadi seperempatnya berarti 15 ya. 15 km per jam. Demikian juga pada setiap 1 jam berikutnya ya. Jarak terjauh berarti yang ketiga nanti jadi V-nya berapa? Ya 15 per 4 ya. Pokoknya ini dibagi 4, ini dibagi 4 dan seterusnya karena seperempatnya dibilang ya. Ya ditanya jarak terjauh. Kalau ditanya jarak terjauh berarti jumlah jarak tak hingga ya. Jumlah jarak tak hingga. Berarti ini kita cari jaraknya. Jarak itu rumusnya apa ya? S sama dengan V kali T ya. Berarti di sini S langsung aja 60 kali 1 sama dengan 60. 60 kali 1 60 kali 1, 1 jam. Di sini juga begitu. Ini anggap suku pertama ya, A. Di sini jaraknya berapa ya? 15 S1, S2 gitu ya, atau jangan S ya. D gitu aja. Karena S itu biasa ditulis dipakai jumlah nanti. D2 berapa? 15 kali 1. Ya sudah 15 ya. D3-nya berapa ya? 15 per 4 kali 1. Berarti 15 per 4 ya. Coba kamu lihat nih, 15 bagi 60 berapa? Seperempat. Betul ya? 15 per 4 bagi 15 seperempat. Berarti sama tadi itu? Sama. Berarti itu deret geometri ya. Deret geometri suku pertamanya 60 ini. Rasionya berapa? Seperempat. Bisa. Yang ditanya jumlah tak hingga langsung aja. S tak hingga rumusnya apa tadi? A1 min R. A-nya berapa? 60. 1 R-nya 3 per 4. Seperempat. Berarti 60 1 dikurangi seperempat berapa?
3/4. 3/4. 60 bagi 3/4 berapa? Waktu SD itu kan ditulis gini, 4/3, paham? 60 bagi 3 berapa? 20 kali 4, 80. Berarti jarak terjauh yang dicapai adalah 80 km. Di sini ada di jawaban D. Paham ya? Oke, tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri tak hingga. Soal SBMPTN atau UTBK ya. Saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2006. Saya baca soalnya. Jumlah suatu deret geometri tak hingga, ini deret geometri tak hingga dengan suku pertama A, rasio R dengan 0 lebih kecil R lebih kecil 1, 0 lebih kecil R lebih kecil 1. Ini menunjukkan apa? Konvergen ya. Memenuhi syarat konvergen. Berarti jumlahnya bisa dihitung. Ini hanya untuk mengetahui, untuk apa, memberitahu kalian bahwa deret ini jumlahnya bisa dihitung, gitu aja. Terus jumlahnya adalah S, ini jumlahnya S. Lalu di sini ada kalimat lagi, jika suku pertama tetap, berarti ada deret lain, ya, deret geometri lain. Saya tulis deret geometri tak hingga lain, suku pertamanya tetap, berarti tetap A. Rasionya berubah menjadi 1 min R, rasionya 1 min R berubah, jumlahnya berubah jadi apa? Dalam S dan R. Maka kita pakai rumus tadi tetap ya. Gini, S A 1 min R. Kenapa enggak pakai tak hingga? Karena di sini diketahui S gitu. Ya. Jadi enggak perlu S tak hingga gitu. Maka ini nanti jadi apa? S kali 1 min R sama dengan apa? A gitu. Paham ini ya? Terus berikutnya yang ditanya jumlahnya ini. Jumlah ini saya beri nama S tak hingga gitu, berapa gitu ya. Berarti S tak hingga rumusnya apa? A 1 min R. A-nya tetap, berarti bisa pakai ini A-nya. Berapa itu? S kali 1 min R. Dibagi ini, tulis nih berapa? 1. R-nya berubah jadi ini. Bisa. Apa itu? Saya tulis 1 min R. Ini bisa dicoret ya? Ya. Sama dengan apa? S kali 1 min R dibagi min kali min apa? Plus R. Ini sudah selesai mestinya. Tapi itu enggak disiapkan jawaban itu. Yang disiapkan begini. S tulis ini 1 dibagi R berapa? 1 per R. Min, tulis min, R bagi R 1. Nah ini jawaban yang disiapkan. Itu adalah jawaban E. Jadi tidak sulit ya, biasa aja ini. Cuman ya hanya mengutak-atik gitu aja, aljabar biasa. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri tak hingga yang keluar di SBMPTN ya. Contoh yang keempat saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2013 ya. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X plus M plus 2, ini X kuadrat min 2X plus M plus 2 mempunyai puncak P, Q. Jika 3P dan Q dua suku pertama deret geometri tak hingga, jadi ini deret geometri tak hingga, suku pertamanya 3P, suku keduanya Q dan seterusnya, mempunyai jumlah 9, jumlahnya 9, nilai M ini berapa gitu. Ya. Dari sini berarti A-nya 1, atau langsung gini aja, kalau ditanya puncak ya, puncak itu berarti langsung cari begini, Y aksen sama dengan 0 gitu ya. Turunan pertama sama dengan 0. Jadi berapa turunannya ini? 2X min 2 sama dengan 0. Turunannya X kuadrat 2X, turunannya 2X 2, turunannya M plus 2 itu 0 karena konstan ya.
Ini pindah ke sana, berarti 2x sama dengan berapa? 2. Sehingga x-nya sama dengan p, x itu sama dengan 1. Ini x. Ini x, p sama dengan 1 ya. Sudah ketemu ya. Maka puncak ini kalau p, q saya masukkan ke sini jadi berapa? Q sama dengan apa? Sana ya. Q sama dengan x kuadrat. X kuadratnya berapa? 1 ya. 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah m ditambah 2. Ini bisa dicoret jadi 1 plus m. Kita beri nama persamaan 1 ya. Lalu deret geometrinya seperti ini diketahui di soal 3p Q. P-nya tadi berapa? 1. Masukkan sini 1 kali 3 berapa? 3. Berarti ini 3 Q dan seterusnya. Ditanya nilai m ya, nilai m berapa? Maka rasio sama dengan berapa? Di sini. Rasio itu apa? U2 per U1. U2-nya apa ini? Q. U1-nya 3 ya. Maka pakai rumus gini S tak hingga A1 min R gitu ya. S tak hingganya berapa? 9 ya. Suku pertamanya berapa ini? Suku pertamanya 3 ini. Ini 3 suku pertama ya. Tulis sini sama dengan 9 sama dengan 3 dibagi 1 min R-nya ini. Q per 3. Dikalikan silang biasa 1 kali 9 berapa? 9. Sama dengan min Q, min Q per 3 kali 9 berapa? 9 bagi 3 berapa? 3 kali Q. 3Q. Sama dengan 3. Tahu? Ini pindah ke sana 9 kurangi 3 berapa? 6. Sama dengan 3Q. Tahu ya? Sehingga Q-nya 6 bagi 3 2. Kalau begitu persamaan 1 jadi berapa? Q sama dengan 2 1 plus M. Sehingga M-nya sama dengan 1. Itu sudah ya. Berarti jawabannya C ya. Ada masalah sampai situ? Enggak ada ya? Tidak sulit, cuman ini mengingat lagi ya. Tadi saya bilang apa? Deret ini soalnya bisa digabung dengan apa? Dengan bab-bab lain. Ini digabung dengan apa? Dengan turunan ya. Kamu ingat puncak ini rumusnya ini waktu di turunan ya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri tak hingga yang keluar di SBMPTN UTBK ya. Saya bahas soal nomor 5, soal saya ambil dari soal SIMAK UI ya, tahun 2010. Gak apa-apa kita pakai soal SIMAK UI, soal ujian masuk ITB, ujian masuk UGM, UNER, ITS misalnya. Gak masalah ya. Itu semua soal-soal standar ya, soal-soal standar. Ini diketahui jika A logaritma B plus A logaritma B kuadrat plus A logaritma B pangkat 3 plus terusnya sama dengan 2, maka A log B ditambah B log 3 akar pangkat 3 dari A kuadrat sama dengan berapa gitu. Jawaban yang disiapkan seperti itu. Harusnya ya standar mengerjakannya itu harusnya begini. Ini dibagi ini berapa? Lalu ini bagi ini berapa? Kalau sama berarti deret geometri gitu ya. Tapi untuk mempercepat, untuk menyingkat waktu, kalau plus ada nilainya kayak gini pasti deret geometri tak hingga gitu pasti ya. Sebab nggak ada deret aritmatik nggak tak hingga nggak ada ya. Paham ya? Jadi ini kamu yakin aja ini deret geometri ya. Suku pertamanya adalah A log B. A ini suku pertama ya. Rasionya berarti dicari U2 per U1 A logaritma B kuadrat
dibagi A log B gitu ya. U2 per U1, U2 per U1 ya, berapa? A log B ya. Karena ini hilang dicoret dengan ini ya. Paham ya? S tak hingganya sama dengan 2 ya. Maka menggunakan rumus ini sekarang S tak hingga A1 min R. Kenapa? Ada yang tanya? 2 dari mana? Ini 2 ini. Ini menunjukkan nih plus itu berarti S tak hingga. Oke ya. Sip. Maka nanti S tak hingganya berapa? 2. A-nya ini A. Berapa? A log B. Dibagi 1 R-nya. Sama ya, A log B. Tahu ya? Kalikan silang sekarang. 1 kali 2 berapa? 2 ya. 2 min A log B kali 2. 2 kali A log B. Sama dengan apa? A log B. Tahu ya? Sama dengan, terus berikutnya ini nanti saya pindah ke sana menjadi berapa? 2 sama dengan berapa? Min 2 pindah ke sana jadi berapa? 3 ya. 3 ya, min 2 pindah ke sana jadi 2 ditambah 1 jadi 3. Tahu? A log B. Maka nanti A log B-nya berapa? A log B-nya sama dengan 2 per 3. 2 bagi 3. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang yang ditanya apa itu? Yang ditanya tadi adalah ada B log A ya. Kalau diketahui A log B 2 per 3, maka B log A berarti kan ditukar ini ya. Ingat-ingat ya. Kalau ditukar ini tinggal dibalik gini toh. Jadi 3 per 2. Itu B log A. Maka yang ditanya adalah A logaritma B, ini A ya, ditambah B logaritma A, di sini 2, di sini 3 gitu. Sama dengan berapa nanti? Sama dengan A log B-nya berapa itu? Ini A log B-nya 2 per 3 ya, 2 per 3. Plus, kalau kayak gini ditulis gini boleh, B logaritma A pangkat 2 per 3, tahu? Tahu ya, 2 per 3-nya taruh sini, turun ke sini. Jadi berapa nanti? 2 per 3 plus berapa ini? 2 per 3, B log A berapa? 3 per 2, 3 per 2. Ini bisa dicoret, berarti 2 per 3 ditambah 1. 1 itu kan 3 per 3 ya. Ditambah 2 per 3 berapa? 5 per 3. Sudah selesai. 5 per 3 itu jawaban C ya. Paham ya? Satu hal yang perlu diingat ini, kalau di sini A log B, di sini B log A, maka karena ditukar ini dibalik gini toh. Ya, hasilnya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada, cukup jelas ya? Oke, kalau gitu saya kira cukup sampai sekian. Di belakang nanti ada soal, ya bisa kamu coba, itu ada 5 soal ya. Kalau ingin berdiskusi, di belakang ada nomor WA yang bisa kamu hubungi. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.